warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun siang, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Kurang semangat, sekali lagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Terima kasih atas semangatnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 30 Palembang, Bapak Ibu guru yang berbahagia, terima kasih yang sebesar-besarnya dari saya atas waktunya, atas kesempatannya pada siang hari ini dapat menemani saya dalam kegiatan, satu rangkaian kegiatan CGP, yaitu diseminasi tentang budaya positif, pembebasan atau sosialisasi mengenai budaya positif. Ini adalah salah satu materi yang kami terima, dan insya Allah ini juga perlu dan memang cocok untuk kita semua sebagai guru. Salawat serta salam tentunya kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, insya Allah termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini tadi sudah saya sampaikan bahwa saya di sini bukan sebagai pengajar atau punya ilmu lebih, hanya sekedar sharing mengenai apa yang telah saya dapatkan dengan Pak Ibu juga dalam selama pelatihan kami di CGP ini baru seumur jagung 2 bulan. Materi yang akan dibahas ini adalah mengenai budaya positif. Budaya positif yang ada di sekolah. Ya, bagaimana kita menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah? Karena pada intinya budaya positif ini adalah tujuannya adalah tidak lain adalah untuk kepentingan murid dan murid. Nah, sebagai seorang guru ini kita harus mampu mewujudkan budaya positif dengan menerapkan konsep-konsep inti. Jadi pada siang ini konsep-konsep yang akan kita sharing yaitu tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia berupa hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Pada hakikatnya ini mungkin namanya agak asing, padahal ini adalah gawe kita sehari-hari di sekolah. Ya. Disiplin positif yang pertama. Nah, untuk pertama ini ada satu permainan ini. Tapi permainannya ada hubungannya dengan yang akan kita bahas, yaitu cobalah buka. Ya. Bapak Ibu punya tugas mengepalkan salah satu tangannya, kepalkan satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan. Oke, coba kita kepalkan semua tangan. Terus ya, mungkin bisa bergabung seperti Ibu Rusmina sama Ibu Nerti, saling suruh buka, saling buka. Bagaimana caranya? Dibujuk, digelitik, dipaksa, atau coba? Bantu. Ayo, Firman, boleh Firman. Terus tangan. Ayo. Ya, coba berhasil nggak Betty menyuruh Desi buka kepala tangannya? Dibujuk Denny, dikasih lagu. Betul. Saksikan di Indonesia. Berhasil nggak? Tidak berhasil semua. Ada yang mau rela nggak membuka ke tangannya? Coba, ada yang rela nggak buka ke tangannya? Nah, Buci rela. Coba, ini apa maknanya? Siapa yang mengepalkan tangan tadi? Seandainya dia tetap kekeh untuk menutup tangannya, kontrolnya pada siapa? Ada di kita.
Terus Cak Buci tadi akhirnya dia buka, mau dia membukakan tangannya. Kontrolnya ada di siapa? Ini dia. Ada di Buci ya. Buci mengizinkan saya misalnya untuk mengontrol, untuk membujuk Buci untuk buka. Padahal ya walaupun kelihatannya Buci itu saya yang mengontrol, dibuka oleh Buci. Tapi pada sejatinya itu bukanlah dari saya, tapi itu dari kemauan si Buci untuk membuka tangannya. Nah inilah yang namanya posisi kontrol. Kadangkala kita ini miskonsepsi dengan kontrol. Yes. Ya. Ada ilusi tentang bagaimana mengontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Menurut kita ini yang mengontrol murid. Ya, menurut pendapat kita. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi dia punya hak untuk tidak melakukannya. Walaupun kita merasa kita punya hak, yang mengontrol murid adalah guru. Berarti persepsi ini ternyata salah. Ya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal tersebut terjadi karena murid sedang mengizinkan guru untuk mengontrolnya. Ya, jadi bukan karena kita guru punya hak atau untuk mengontrol murid, tapi sebenarnya murid itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi melakukan apa yang kita suruh kepada dia, sejatinya itu bukan kemauan dia, itu hanya dia mengizinkan bahwa dia menurut apa yang kita mau. Ya. Yang kedua, ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apa itu penguatan positif? Bisa berupa bujukan, iming-iming, hadiah, ya, olok-olokan, gitu. Ya, adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan. Dan bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya kalau dia ternyata sadar, ternyata aku dimakan olokan. Kalau kita ngomong mau nurut karena bujukan, rayuan atau tadi iming-iming dari gurunya. Nanti ketika dia sadar, dia akan tidak lagi melakukannya. Ataupun akhirnya dia akan melakukan terus, tapi tergantung pada gurunya. Kalau tidak ada pujian lagi, kalau tidak ada iming-iming lagi, dia semakanya akan mengendur. Dia tidak akan melakukannya kembali, ya, atau setidaknya berkurang tidak seperti awalnya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kalau kita ngomong kritik membangun. Pada dasarnya kalau kritik yang membuat orang merasa bersalah itu tidak benar, salah. Ya, bukan dia menjadi sadar sebenarnya. Ya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif, menyindir dengan kalimat-kalimat walaupun dengan bahasa yang halus, tapi berupa kritik. Bisa membuat anak merasa bersalah, itu juga tidak bagus. Kadang-kala kita di rumah juga itu kita lakukan pada anak-anak kita. Kamu tidak sayang dan kamu tua, tidak kesian apa dengan buku kamu di rumah. Itu termasuk motivasi yang salah. Jadi anaknya itu, kalau kita yang melo-melo mewek-mewek, ya. Kalau dia ngomong iya, pada saat itu mewek-mewek, sadar. Esok-esoknya lupa lagi. Ya. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini, kita orang tua ini biasanya merasa punya hak untuk memaksa anaknya, harus sekolah di sini, harus makan yang ini, harus begini dan begini. Ternyata ya saya juga ini sering saya lakukan. Ini adalah ilusi. Bukan kita yang punya hak untuk mengontrol anak. Anak itu punya keinginan sendiri, dia punya kontrol itu si anak. Mungkin dia nurut dengan kita pada saat itu. Karena apa tadi? Karena dia mengizinkan untuk dikontrol. Nanti ketika anaknya sudah mungkin di luar jangkauan orang tua, itu banyak terjadi tingkah laku anaknya jauh panggang daripada dia di rumah. Ya karena apa tadi, di rumah dia merasa terpaksa. Nah sama halnya di sekolah.
Ya kita kan guru kalau di sekolah orang tuanya. Kita merasa punya hak untuk memaksa anak. Misalnya kelasnya kotor, dipaksa. Mungkin pada saat itu kan banyak alasan anak tidak mau, mungkin ada yang sakit atau ada yang gimana. Tapi kita kan masih tetap berdasarkan aturan kelas harus bersih, tanpa alasan mereka harus membersihkan. Padahal ternyata itu termasuk ilusi kontrol yang salah. Ya. Nah, pada dasarnya materi yang kedua yaitu mengenai 3 motivasi perilaku manusia. Pada dasarnya apapun yang kita lakukan itu ada motivasinya. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia: untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ketiga motivasi ini kita bisa lihat yang mana yang sering kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau saya pribadi, kadangkala juga motivasi saya itu karena bahasa kita ini biarlah menurut baik, ya, menghindari ketidaknyamanan. Kalau saya ini padahal dalam hati kita tidak setuju, tapi kita akhirnya melakukan sesuatu yang menurut kita tidak nyaman, tapi kita lakukan. Ini motivasi yang pertama, ini eksternal, ekstrinsik, ya. Dan juga berupa hukuman. Karena takut hukuman kita lakukan. Sama mungkin pada dengan anak-anak kita, karena takut dihukum, mungkin dia akan piket, mungkin dia akan cepat-cepat datang biar tidak terlambat. Artinya motivasinya ini belum benar. Ya, kalau dia takut melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan, hukuman daripada aku ke depan disuruh ke depan ngomong bujang, gadis, telat. Ya, atau kaki aku disuruh keliling lapangan, kemana aku turut tidak lah. Nah, ini namanya motivasinya eksternal atau ekstrinsik, bukan dari dirinya sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Iming-iming, imbalan. Kalau dapat sekolah, aku udah hebatnya, wow, misalnya. Kalau anak-anak, ada ibu itu, biar dapat nilai bagus, belajar begini. Artinya motivasinya ini juga belum benar. Kadang-kala kita merasa sudah benar, kita memberi anak-anak, siapa kalau yang ada yang bisa menjawab, akan ibu kasih permen atau ibu kasih hadiah. Motivasi yang kita berikan itu sifatnya sementara. Nanti awalnya mungkin anak senang berlomba-lomba, dia mau dapat hadiah. Ketika kita tidak lagi bawa hadiah, ada dapat hadiah lagi. Dia akan semangatnya akan menjadi lebih turun ya. Nah, yang mana motivasinya? Yang ketiga seharusnya secara teori, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nanti ini namanya nilai-nilai yang mereka percaya ini sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Kalau hubungannya dengan sekolah, kita nanti ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah materinya. Nah, sebenarnya dari tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga, yang tadi ya, pada murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berbeda, yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Teorinya indah nih, ya. Inilah yang dimaksud, yang diinginkan oleh tujuan dari disiplin positif. Anak-anak itu memiliki kesadaran diri, bukan karena ada takut dengan hukuman, takut dengan tidak nyamanan, bukan karena ada iming-iming hadiah atau penghargaan, tapi memang dari dalam diri mereka berperilaku baik, itu berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang karena mereka ingin jadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, untuk mungkin
ringan menurut kita ya. Kadang-kadang kita mengukur diri sendiri saja nggak sampai ke situ. Tapi kita berusaha untuk menciptakan budaya positif ini kepada kita dan juga kepada anak-anak kita, bagaimana membangun motivasi yang benar-benar dari dalam dirinya. Jangan ngantuk. Kita nyanyi ya, Bu? Ya, sedikit dulu ya. Apa lah ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok boleh ya? Jadi kelompok 1 ya. Dari Asri sampai gawangnya Penny. Jadi Bu Siti sampai Bu Widya ya. 2. Banyak guru vokal kan. Bu Ngiring Berani sampai Ria. Ini Boeng sampai udah ini kedua. Hari memang ini Ria? Ya lah. Dah. Ya ini lah ya. Kita nyanyi lagu potong bebek angsa. Nah, rame-rame. Apa semua kan? Dah apa Firman? Coba Firman ke depan. Yuk, 1, 2, 3. Bebek angsa masa dikuali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Walaupun udah semangat. Sekarang kita ganti kalimatnya. Nah, barisan ini pakai wak. Wak. Pada saat ini pakai wik. Yang ini wuk. Wek. Ini wok ya. Nah, jadi kalau saya tunjuk berarti di sini nyanyinya pakai wak, ini pakai wik, ini pakai wuk, ini pakai wek, itu pakai wok. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Kurang kuat sekarang. Dah kurang. Tambahin, Buci. Tambahin. Buci pindah situ. Buci tambahin itu Buci ya. Kalau Buci tambahin pokok ya. Kita kurang semangat loh. Kita mulai. Dah rombongan nih. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak bebeknya. Kita lanjut ya. Apa nak lagi Firman? Jadilah Firman. Lanjut. Ini. Nah, tadi 5 saja tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan atau power. Jadi pada dasarnya apapun yang kita lakukan ya, itu ada kebutuhan yang sedang kita penuhi. Bertahan hidup ya, kalau kita makan untuk bertahan hidup, jadi kita makan tujuannya untuk bertahan hidup, minum, mungkin sandang pangan pakan itu adalah untuk kita bertahan hidup. Kasih sayang, manja-manjaan, minta perhatian, itu juga adalah kebutuhan dasar pasti. Baik, ya, aguman, ya, kasih sayang untuk rasa diterima oleh besti-besti. Kemudian kebebasan, bebas untuk menentukan sikap. Yang punya pilihan adalah kita. Kemudian kesenangan, senang nonton, senang makan dulu aja.
senang jalan, senang shopping, itu adalah kebutuhan. Kita melakukannya karena apa? Karena memenuhi kebutuhan kita, kebutuhannya, kesenangan, ya. Kemudian penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Kadang-kadang kan kita pengen pengakuan apa yang kita lakukan sudah tidak dipuji, ya, sudah berusaha keras. Kalau orang tidak baik, rasanya kemana? Nah itu artinya kita sedang membutuhkan pengakuan atau sedang membutuhkan penguasaan. Jadi nah begitu juga dengan anak-anak kita. Anak-anak kita melakukan segala sesuatu itu karena dia sedang memenuhi kebutuhannya. Nah, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhan akan penguasaannya tidak terpenuhi di sekolah. Dia tidak bisa kan, karena dia belum dapat pengakuan, karena dia prestasi akademiknya kurang. Mungkin oleh karena itu mungkin dia akan mencoba memenuhi kebutuhannya dengan penguasaan yang lain, mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain, atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkan dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian berarti. Contohnya tadi anak aku si Galang, itu contoh nyata. Si Galang itu kan dalam akademik dia mungkin memang kurang. Untuk penguasaannya dia mendapat pengakuan dengan cara apa? Tadi dia salah satunya, pagi tadi aku ngajar di 95, dia sedang bebersih sama Yanti di belakang itu, dengan bangga senang hati dia bahagia. Terus siang tadi rupanya nyiram kembang, keleleng habis 1 kembang yang disiram. Iya, dia kesenangan lagi. Cukup ini. Tanya Bu, aku nih lulus, aku SMP. Oh lulus, pasti lulus. Nah ini salah satu, dia itu butuh pengakuan, tapi karena akademiknya kurang, jadi dia cari cara yang lain. Kita guru harusnya fasilitasi anak-anak kita sesuai dengan apa nih kemauannya, kebutuhannya. Seharusnya mungkin anak-anak seperti yang tidak bagus di akademik itu ajak ke lapangan, itu prestasinya yang lain ada. Terus seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, nah kebutuhannya akan kasih sayang mungkin, ya, rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu dia mungkin akan memiliki cuma satu kawan, cuma bestie si kok baik, pendiam biasanya anaknya, introvert, ya. Sebagai guru kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak ini. Mungkin kita dulu lah ngajaknya berkawan. Tapi ada batasannya. Ternyata, nah nanti ya ada 5 posisi kontrol. Kita menganggap anak-anak kita teman, itu pun tidak boleh. Salah. Memposisikan diri kita sebagai teman terhadap anak-anak itu kadang-kala bagus, awalnya bagus, nanti akhirnya akan jadi negatif. Lanjut saja. Nah ini materi yang selanjutnya itu tentang keyakinan kelas. Tadi kan selalu ngomong tentang nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Nah pada awalnya mungkin kalau anak-anak kita ini yang bermasalah, kita akan menyelesaikannya dengan cara-cara kita. Padahal seharusnya dia sendiri yang menyelesaikan solusinya, mencari solusinya dengan berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Dari mana nanti nilai-nilai ini? Dengan cara kita membuat ini keyakinan sekolah atau kelas. Kalau kita pribadi kelas, ya. Sejatinya, sebagusnya itu adalah keyakinan kelas ini dibuat pada awal tahun pelajaran. Ketika kita masuk sebagai wali kelas, anak-anak kita itu diajak buat kesepakatan dulu, kesepakatan kelas. Berupa apa nanti dari kesepakatan itu, dari aturan-aturan itu dijadikan nilai-nilai kebajikan yang akan jadi keyakinan anak-anak. Nah, ketika anak-anak kita nanti melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan keyakinan, dapat kita menggali solusinya secara bersama, mengingatkan keyakinan apa yang telah dia langgar atau keyakinan apa yang telah tidak dia terapkan pada saat dia melakukan satu kesalahan. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya
keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi yang buatnya ini siapa? Kita sama-sama anak. Sejatinya seharusnya itu di awal pembelajaran. Saya sudah coba terapkan kesepakatan kelasnya, tapi ternyata bukan salah ya, tidak seperti ini sebelum belajar. Kemarin sudah coba ada anak kesepakatan kelas. Jadi nak kita buat kesepakatan kelas di awal tahun di kelas 96. Apa? Oh bu, tidak boleh yang pakai sepatu di kelas ini bayar 5.000 sih tadi. Nah, itu anak yang menjaga. Terus bu yang tidak piket dendanya ini. Bu yang alpa sekolah berapa hari ini? Kami anggap itu sudah benar, ya ada kesepakatan menurut kami. Terus benar, si ketua kelas dan yang lainnya juga menjalankan. Bu si alamilah berapa kali alfa, ujung-ujungnya dalam bersatu. Bu yang ini tadi banyak juga tidak masuk, tidak piket, dia ada yang beli betadin. Tujuannya apa? Untuk sekolah itulah, untuk kelas itulah. Kalau ada yang lupa, dia buat P3K. Ternyata sampai ke sini setelah saya belajar ini salah kesepakatan kelas kami. Ya, bukan seperti itu kesepakatannya. Itu sama baik dengan maksa. Ya, sama baik dengan kita memaksakan, apalagi itu pakai hukuman. Itu jauh. Ternyata hukuman dan sanksi tadi itu bukan konsekuensi, itu hukuman. Jadi gagal ternyata kesepakatan kelas kami yang awal itu. Ternyata setelah saya belajar, rupanya bukan macam-macam itu. Iya, salah. Ya, lanjut. Nah, bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah? Pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati di sekolah. Seperti kemarin kami sudah coba, ya anak-anak aku kumpulkan, kita buat kesepakatan keyakinan kelas. Nah, tuliskan peraturan-peraturan yang menurut kalian yang harus kita patuhi. Oh banyak, dikasih sticky note ya, seluruhnya diisi. Ada yang tidak boleh membuli, dilarang mencoret-coret meja, dilarang ngatain nama bapak, ya macam-macam, dilarang mencontek, terus apa lagi? Pokoknya macam-macam. Itu kan namanya peraturan yang dibuat oleh anak. Kita terima, ditampung dulu. Kemudian apa yang dilakukan setelah anak-anak bercurah pendapat tentang peraturan? Mencatat semua masukan para murid, warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas dapat melihat hasil curah pendapat tersebut. Kemudian susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya dilarang, ya jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya apa? Berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan pakai jangan atau jangan pakai dilarang. Pakai kalimat positif. Ya. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang dicatat. Mungkin mendapati bahwa penyataan yang ditulis di sana masih banyak berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan dituju di peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Itu nilai kebajikannya itu ada keyakinan terus saling menghormati. Sama tadi kan, dilarang membuli. Itu mungkin nilai kebajikannya adalah saling menghormati. Atau nilai kebajikannya hormat. Nah, keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Berarti dari poin-poin peraturan anak yang dibuat tadi kita kelompokkan mana yang termasuk harus saling menghormati. Ya. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi kalimat keyakinan, jumlah butir data semakin berkurang. Sebaiknya keyakinan itu tidak terlalu banyak, berkisar 3-7 prinsip keyakinan. Bila mana terlalu banyak, warga sekelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Setelah keyakinan sekolah dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, kemudian menyetujui dan menandatangani keyakinan tersebut, termasuk guru dan warga murid. 7. Keyakinan sekolah selanjutnya dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat. Nah, ini kami kemarin, Ibu. Ya. Jadi anak-anak menuliskan peraturan-peraturannya menurut mereka peraturan apa yang ada di sekolah kita. Kemudian apa yang harus menurut mereka peraturan apa lagi yang kira-kira dibutuhkan. Kemudian menempelnya di papan. Terus kami
apa surah pendapat, dikelompokkan sesuai dengan nilai kebajikannya apa, dan mereka selesai, mereka tanda tangan. Cuma aku yang lupa tanda tangan, dia tanda tangan. Terus, nah itu kami ada 4 kesepakatan, 4 keyakinan kelas ya, saling menghormati, bertanggung jawab, kebersihan dengan keamanan. Ada banyak maling kelas ini katanya. Pena ada acak pian. Nah, jadi kami juga pakai keamanan. Ya. Kalau saling menghormati tadi yang mengakomodir, yang tidak boleh membuli, tidak boleh ngatai bapak tadi. Jadi masuk lagi saling menghormati. Bertanggung jawab apa tadi? Kumpul tugas tepat waktu katanya dia. Piket bu, ada yang tak piket. Kami masuk ke di bertanggung jawab, termasuk juga kebersihan, menjaga kebersihan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Ini contoh kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kami di kelas 96. Nah ini nonton juga ini. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam bukan kontrol. Dan kita nonton dulu Bapak Ibu ya untuk melihat 5 posisi kontrol ini. Cepat ya. Cepat. Cepat tidak? Itu nah. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum yang berbicara anak ini Abdi belum Sinyalnya Bu, sinyal Bu, sinyal nih. Nah, tidak boleh. Sabotase didengar. Sabotase nih saya. Nah, ini Ya, coba kalau kita merefleksi diri, keyakinan kantor. inilah yang sering terjadi di sekolah kita. Dengan jelek, menunjuk, kalau nggak telat, ya benar loh. Oh nggak salah. Aku lagi.
Dijemur pakai wifi siapa yang ada kota? Ya itu namanya posisi penghukum. Boleh tidak penghukum ini? Tahu banyak ada. Boleh tidak kira-kira? Banyak ada boleh. Banyak. Kalau berdasarkan ini tidak boleh. Tapi menunjuk-nunjuk, Nunjuk boleh enggak boleh? berkacak pinggang, Jadi ini kau tuh membentak-bentak. kau ya kau. Kali telat. Ya. Nah, ini Pakai kepala bu, kau tuh telat. Apa cak ini man? Kau tuh telat. Pakai. Ada tadi itu. Keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar aku. 4. Pergi sana ke lapangan basket. Pas lapangan basket. Ini lah orang basket. posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada mulut ketika guru berada pada posisi penghukum adalah mulut cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, mari dendam. Ini tidak nyambung nih. Beragama itu. Kalau ada yang kayak Ya, ada kesalahan teknis, kita belum bayar wifi kali ini. Ya, bisa sedikit. baru bisa. Bisa deh. Bisa deh, nggak bisa. Saya, dalam tadi posisi penghukum, ya, posisi kontrol penghukum. Ini murid jadi pendendam, tidak menyukai gurunya, dendam dia. Ah, ibu ingat sampai seumur hidup. Saya juga pernah merasa di SMP dulu, SMP 15, kami ada ibu namanya Ibu Rosmi Sinaga. Ya. Nah, baru kelas naik masih di SMP. Kelas 3 SMP, baru naik itu belum ada beli tiket. Kami datang tiket. Apa yang dia duduk di sandaran kursi kan ada yang lepas. Kami duduk dipukul pakai sandaran kursi itu sekelas lebuk sampai sekarang tidak lupa. Inilah dari salah satu kalau posisi kita sebagai penghukum, anak bukan ingat bagusnya, ingat jeleknya, dia pendendam. Ini posisi yang kedua ya, sebagai pemberi rasa bersalah. Hanya tunggu deh sekarang. Naren, Guru piket memang itu. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Oh bapak ini untung bukan. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba?
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Di situ kadang-kadang kita anggap bagus ini kita bisa berteman dengan anak. Ternyata juga Besok nanti tanya. Naren! Naren lagi. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? sekolah ini Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Firman ya dengan sama Kamu Firman. bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Bagus. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini lebih hargai. Naren itu. Naren! Nah, ngegas lagi. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu,
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan Ya. Tadi kita sudah tonton 5 posisi kontrol, penghukum, kemudian pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira kalau kita introspeksi diri, posisi mana yang sering kita lakukan pada anak-anak kita? Penghukum. Terus memberi rasa bersalah. Aku sering gitu. Kamu udah kasihan dengan mama kamu kan? Apalagi kayak capek nyari duit, itu sering. Ya, pasti itu. Terus memantau, kadang-kadang juga kita kayak pemantau. Ternyata yang ideal itu yang mana? Terakhir, manajer. Kira-kira kita sudah pernah loh, ada lah yang sudah pernah memposisikan dia sebagai manajer, mungkin Bu Lydia ya, atau Ibu Yus, Widya, ya memang ini gawe-gawe nyolong BK sebenarnya. Oh Firman dia teman dengan Marvio. Manajer untuk Marvio sekarang. Nggak usah apa lagi nak bocor Marvio. Asisten ibu aku manajer. Ibu dan orang tuanya. Biasa brownies. Gugur lagi. Ya, ternyata penghukum, ya, posisi penghukum untuk dunia agar menciptakan budaya positif tidak boleh. Posisi sebagai pemberi rasa bersalah juga tidak boleh. Bukan tidak. Kemudian sebagai teman tidak boleh. Pemantau istilahnya itu nomor 2 bagusnya ya. Kalau pemantau itu berdasarkan data, berdasarkan peraturan. Kalau peraturan sekian maka dia akan menerapkan sesuai dengan peraturan. Tanpa ekspresi, memang benar-benar melaksanakan aturan. Nah, yang idealnya apa? Memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi kalau ada anak yang salah, tanya ke keyakinannya, apa keyakinan yang telah kamu lupakan? Diingat ke? Setelah dia ingat, terus menurut kamu apa solusinya? Menurut bagaimana cara mengatasinya? Yang membuat solusi itu anaknya sendiri, cuma kita marah ke lain. Kira-kira bisa tidak kita melaksanakan sebagai manajer? Kemarin kami ada skenario, tapi ini skenario sebagai tugas buat skenario memposisikan saya sebagai manajer terhadap 2 kasus anak. Yo kalau di acting ya bisa lah gitu. Nah kemarin coba juga saya, Gustria anak saya di 96. Ya dia tugas sebanyak tidak selesai, terus tidak ikut daring. Alasannya ditanya saya itulah tadi, Gustria
Kira-kira ibu dengar Bu Sriani tidak pernah belok dari, iya Bu, ini aku bangun kesiangan. Alasannya apa? Jangan itu juga kan? Dia ngomong belok mama di ini jadi bangun kesiangan tugas jadi cak mana menurut Bu Sria bener apa salah? Iya Bu, salah ini. Jadi seharusnya cak mana Bu Sria? Iya Bu, tadi tugas aku gawe ke Galo, dia aku tanya buru-buru. Iya cak itu baik. Biasanya ya yakin dilaksanakan? Iya Bu. Ya ibu yakin, ibu percaya Bu Sria lakukan. Itu seperti itu. Tapi rasa iya, tidak perlu tingkat dewa kesabarannya. Ya, tidak salah. Kadang-kala untuk kasus anak mungkin yang sudah keterlaluan, kadang-kala itu kita meminta solusi pada anak sendiri. Dan yang terjadi, ya mungkin karena seperti itu, esok-esok anaknya akan berbuat hal yang salah lagi. Jangan kapok-kapok, kita restitusi lagi, kita nambah restitusi, kita ajak lagi, kita ngomong lagi yang bagian manajer itu. Nah, kalau apabila memang sudah tidak ranahnya sudah tidak bisa lagi kita luruskan, ya baru pakai konsekuensi. Ya, konsekuensinya ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena apakah tidak boleh menghukum? Menghukum itu bukan tidak boleh, tapi alternatif yang terakhir. Kalau memang tidak bisa dia sama sekali, ya apa boleh buat? Dikasih hukuman atau dikasih konsekuensi. Misalnya contoh kasus siapa tuh? Si Mario yang berulang-ulang, akhirnya kita di konsekuensinya dia diskors. Karena apa? Ya restitusi sudah diulang kali coba-coba, tapi ternyata masih gagal. Oh terakhir ya. Atas manajer lah. Ada dong. Ya. Dikit lagi ya Bapak Ibu ya, mohon waktunya. Terima kasih atas kehadirannya, atas keikhlasannya. Ya, ya sudah di penghukum, perasaan bersalah terus. Nah, ya bagaimana tadi sebagai posisi manajer itu melaksanakan namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi, yaitu satu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dengan langkah-langkah 3 langkahnya: menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, menstabilkan identitas, jadi seperti yang siapa Ibu Guru Naren tadi ya. Menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah, ibu juga pernah melakukan kesalahan ini, ya. Kita bisa menyelesaikan ini sama-sama. Bapak ibu tidak tertarik siapa yang salah, tapi kita di sini cari solusinya bersama-sama. Terus kamu berhak merasa begitu. Terus apakah kamu sedang menjadi teman untuk baik buat dirimu sendiri? Ini kalimat-kalimat menstabilkan identitas. Kalau anak apa? Oh ya biasa anak kalau terlambat tuh ibu juga galak bangun siang. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan atau maksud ya. Seorang guru memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seseorang anak yang terus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka ia telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan anak. Apa ini? Padahal kamu bisa melakukan hal lebih baik dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi mungkin dia anak ini berkelahi, dia bela diri, masih dikuatkan dengan kalimat ya kamu patut bangga kalau bela diri kamu sendiri.
ya. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, yang lebih baik. Ini validasi tindakan yang salah. Nah, yang terakhir, meyakinkan keyakinan, menanyakan keyakinan tadi. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai langkah pertama tadi, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan kalimat yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Terus nilai apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang telah kamu, yang belum kamu bentuk? Kira-kira keyakinan kelas kita yang mana yang telah kamu langgar? Jadi dia sendiri yang menemukan Bu, tidak menghormati orang lain misalnya. Terus kalau tidak, bagaimana solusinya menurut kamu? Apa yang harus kamu lakukan? Mungkin yang ngomong ya Bu, besok ada ini, aku udah ini. Atau mungkin aku akan minta maaf pada yang bersangkutan. Ya, tapi yang buat solusinya itu adalah anaknya sendiri, bukan kita. Kita hanya ya, oh bagus, ibu yakin kamu akan melaksanakannya. Seperti itu saja. Itu yang seharusnya yang idealnya yang kita terapkan, yaitu sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu. Ya, kalau ada yang mau di-sharing-sharing boleh. Sama-sama kita mau di-sharing. Ada? Ya. Saling menghormati nilai kebajikannya ya. Ada kami tadi bertanggung jawab, keamanan, kebersihan. Tergantung hasil kesepakatan dengan anak. Sama-sama. Jadi dari aturan-aturan yang dibuat anak itu kita buat nilai kebajikannya apa arahnya kemana. Jadi tidak sama mungkin dengan kelas yang lain karena kesepakatan anak pada saat itu di kelas. Kalau di sekolah kan gitu mungkin sama. Ada lagi? Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu atas waktunya, atas kesempatan, atas kerelaannya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya mohon maaf atas mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan kepada Allah Subhanahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Maulana Ibrahim dari kelas 96. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Al-Rizki dari kelas 96. Sebelumnya, kami berterima kasih atas wali kelas kami, yaitu Susi Lawati, karena telah dibuatnya kesepakatan kelas yang disetujui oleh seluruh anggota kelas. Kami sangat senang telah dibuatnya kesepakatan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.